Setiap pagi aku bangun sebelum subuh, mengupas kentang, mengiris tempe, menyiapkan adonan, lalu berjualan gorengan di pinggir jalan. Namun setiap kali melihatku pulang membawa minyak dan tepung, ibu mertuaku selalu tersenyum sinis. Katanya aku memalukan. Katanya aku membuat keluarga mereka terlihat miskin. Katanya menantunya seharusnya bekerja di kantor, bukan berjualan gorengan. Aku hanya diam, karena beliau tidak tahu satu hal. Uang yang selama ini menyelamatkan keluarganya. Uang yang membayar utang mereka. Uang yang membiayai kuliah adik iparku. Dan uang yang membantu pengobatan ayah mertuaku. Semuanya berasal dari penjual gorengan yang selalu mereka hina. Dan saat kebenaran itu terbongkar, tangisan penyesalan memenuhi rumah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum lanjut, tuliskan nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Dan menurut kalian, apakah pekerjaan seseorang pantas dijadikan alasan untuk merendahkannya? Menantu penjual gorengan. Namaku Rina. Dan selama 5 tahun terakhir, aku mencari nafkah dengan berjualan gorengan. Setiap hari aku bangun pukul 3 pagi. Saat sebagian besar orang masih terlelap. Saat jalanan masih sepi. Saat udara masih dingin. Aku sudah berdiri di dapur kecil di belakang rumah. Mengiris tempe. Memotong tahu. Mengupas kentang. Mencampur adonan. Dan menyiapkan semua daganganku. Tanganku sering terkena minyak panas. Kadang melepuh. Kadang terluka. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Karena aku tahu, tidak ada pekerjaan yang hina selama dilakukan dengan jujur. Namun sayangnya, tidak semua orang berpikir seperti itu. Termasuk ibu mertuaku sendiri, Bu Ratna. Perempuan yang sejak awal tidak pernah benar-benar menerimaku sebagai menantu. Bukan karena aku jahat, bukan karena aku tidak menghormatinya, tapi karena pekerjaanku. Menurut beliau, penjual gorengan tidak pantas menjadi bagian dari keluarganya. Dan itu selalu beliau tunjukkan setiap hari. Pagi itu seperti biasa aku selesai menggoreng dagangan. Aku sedang memasukkan gorengan ke dalam wadah besar ketika Bu Ratna masuk ke dapur. Beliau melihatku dari atas sampai bawah, lalu menghela napas panjang, seolah melihat sesuatu yang sangat memalukan. Masih juga jualan beginian? Katanya. Aku menoleh, lalu tersenyum sopan. Iya Bu. Bu Ratna langsung menggeleng. Kalau orang lihat menantu saya jualan gorengan di pinggir jalan, malu tahu. Tanganku langsung berhenti bergerak. Namun aku berusaha tetap tenang. Sudah biasa. Aku sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Yang penting halal, Bu. Jawabku pelan. Namun jawaban itu justru membuat beliau semakin kesal. Halal sih halal. Tapi nggak ada kerjaan lain apa? Aku menunduk. Karena apapun yang kukatakan pasti salah. Dan selama bertahun-tahun, aku sudah belajar bahwa diam lebih baik daripada memperpanjang pertengkaran. Tak lama kemudian Arif masuk ke dapur. Suamiku. Orang yang paling kuharapkan membelaku. Namun seperti biasanya, dia hanya diam, melihat, mendengar, lalu memilih tidak ikut campur. Dan itu kadang lebih menyakitkan daripada hinaan Bu Ratna. Karena aku berharap dia berdiri di sampingku. Tapi harapan itu jarang sekali menjadi kenyataan. Arif. Panggil Bu Ratna. Iya, Ma. Kamu nggak malu punya istri begini? Aku langsung membeku. Sedangkan Arif terlihat tidak nyaman.
Namun jawabannya membuat dadaku sesak. Sudahlah Ma. Hanya itu. Hanya 2 kata. Tidak membela. Tidak menegur. Tidak mengatakan bahwa pekerjaanku tidak salah. Hanya, sudahlah. Dan seperti biasa aku kembali belajar menerima kenyataan bahwa aku harus kuat sendirian. Pukul 7 pagi aku sudah tiba di tempat biasa. Sebuah gerobak sederhana di pinggir jalan. Lokasinya tidak besar, tidak mewah. Tapi dari tempat itulah aku membantu menghidupi keluarga. Satu persatu pelanggan datang. Ada tukang bangunan. Ada sopir, ada pegawai toko, ada anak sekolah, dan mereka selalu menyapaku dengan ramah. Pagi Bu Rina. Pagi Pak. Seperti biasa ya? Iya. Aku tersenyum, karena di tempat sederhana itu, aku justru merasa lebih dihargai. Jauh lebih dihargai daripada di rumah sendiri. Menjelang siang daganganku hampir habis. Saat itulah sahabatku Yuni datang. Wah, laris lagi, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. Alhamdulillah. Yuni menatapku beberapa detik. Lalu bertanya pelan. Mertua masih begitu? Senyumku langsung memudar. Aku hanya mengangguk. Karena aku sudah terlalu lelah menceritakannya. Namun Yuni tahu. Dia tahu semua yang kualami. Dia tahu semua penghinaan yang kutelan setiap hari. Dan dia juga satu-satunya orang yang tahu rahasia besar yang kusimpan. Rahasia yang bahkan suamiku sendiri tidak tahu. Namun aku belum siap membicarakannya. Belum. Sore hari aku pulang membawa sisa dagangan. Saat memasuki gang rumah, aku melihat beberapa tetangga sedang berkumpul. Dan di antara mereka, ada Bu Ratna. Beliau sedang duduk sambil mengobrol. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Sampai salah satu tetangga berkata, Bu Ratna, menantunya rajin ya. Aku tersenyum kecil. Namun sebelum sempat melangkah masuk rumah, aku mendengar jawaban Bu Ratna. Jawaban yang membuat langkahku terhenti. Mau gimana lagi? Katanya sambil tertawa kecil. Nggak sekolah tinggi sih. Jadinya cuma bisa jualan gorengan. Para tetangga langsung terdiam. Begitu juga aku. Dadaku terasa sesak. Sangat sesak. Karena kalimat itu diucapkan bukan di belakangku, tapi di depan banyak orang. Dan yang lebih menyakitkan, beliau mengatakannya sambil tertawa. Seolah aku adalah bahan lelucon. Seolah perjuanganku tidak berarti apa-apa. Air mataku hampir jatuh. Namun ku tahan. Kuat-kuat. Karena aku tidak ingin memberi siapapun kepuasan melihatku menangis. Namun malam itu, saat semua orang tidur, aku duduk sendirian di dapur, menatap tangan yang masih berbau minyak goreng. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Karena aku tidak tahu, penghinaan Bu Ratna ternyata belum seberapa. Sebab beberapa hari kemudian, aku akan mendengar sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Sesuatu yang membuat hatiku benar-benar hancur. Hinaan yang tak pernah berhenti. Malam itu aku tidak langsung tidur. Setelah mendengar Bu Ratna menertawakanku di depan para tetangga, ada sesuatu yang terasa patah di dalam hatiku. Bukan karena ini pertama kalinya beliau menghina pekerjaanku. Bukan. Karena itu sudah terlalu sering terjadi. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku melihat diriku dijadikan bahan malu oleh keluarga sendiri. Aku duduk sendirian di dapur. Lampu kecil di atas meja menyala redup. Sedangkan rumah sudah sunyi. Semua orang tidur. Termasuk Arif. Suamiku. Pria yang beberapa jam lalu hanya diam saat ibunya kembali merendahkanku. Aku mengusap mataku perlahan, lalu menarik napas panjang. Ya Allah,
Hanya itu yang bisa kuucapkan. Karena kadang rasa sakit terlalu besar untuk dijelaskan. Pukul 3 pagi aku kembali bangun. Meski hatiku masih berat. Meski mataku sembab karena kurang tidur. Aku tetap harus bekerja. Karena daganganku tidak akan siap sendiri. Karena kebutuhan rumah tangga tidak akan menunggu. Karena hidup harus terus berjalan. Aku mulai mengaduk adonan. Memotong tempe. Dan menyalakan kompor. Saat itulah Bu Ratna masuk ke dapur. Beliau menatapku sebentar. Lalu duduk di kursi. Aku berharap pagi itu akan berbeda. Aku berharap setelah kejadian kemarin, beliau setidaknya sedikit merasa bersalah. Namun ternyata aku salah. Sangat salah. Semalam Bu Sari nanya lagi soal kamu. Katanya tiba-tiba. Aku tetap menggoreng. Tidak menjawab. Dia heran. Lanjut Bu Ratna. Katanya keluarga saya kok punya menantu jualan gorengan. Minyak panas di depanku mendesis. Namun anehnya, kata-kata Bu Ratna terasa lebih panas. Lebih menyakitkan. Aku nggak malu, Bu. Kataku pelan. Beliau langsung tertawa kecil. Kamu nggak malu. Tapi saya malu. Tanganku langsung berhenti. Hanya beberapa detik. Namun cukup membuat dadaku sesak. Karena tidak peduli seberapa keras aku bekerja. Tidak peduli seberapa jujur caraku mencari nafkah. Di mata beliau, aku tetap memalukan. Saat itulah Arif masuk ke dapur. Baru bangun tidur. Masih terlihat mengantuk. Dan seperti biasa, aku berharap. Mungkin kali ini dia akan membelaku. Mungkin kali ini dia akan berkata sesuatu. Namun yang terjadi justru membuatku semakin sedih. Mama benar. Katanya pelan. Aku langsung membeku. Benar? Dia bilang mama benar? Jantungku terasa seperti diremas. Aku perlahan menoleh. Mas. Arif menghela napas. Maksudku. Dia terlihat ragu. Namun akhirnya tetap melanjutkan. Mungkin kamu bisa cari kerja lain. Aku menatapnya. Lama. Sangat lama. Karena aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Kerja lain? Lalu selama ini apa? Bukankah uang belanja yang masuk ke rumah sebagian besar berasal dari gorengan yang kujual? Bukankah uang itu juga yang sering membantu saat keadaan sulit? Namun aku memilih diam. Karena aku takut. Kalau aku bicara sekarang, aku akan menangis. Dan aku tidak ingin menangis di depan mereka. Hari itu daganganku tidak seramai biasanya. Bukan karena pembeli berkurang. Tapi karena pikiranku tidak tenang. Terus teringat kata-kata Arif. Kata-kata yang jauh lebih menyakitkan daripada hinaan Bu Ratna. Karena kali ini, orang yang melukainya adalah suamiku sendiri. Saat itulah Yuni datang. Melihat wajahku yang murung. Dia langsung tahu ada sesuatu yang terjadi. Kamu kenapa? Aku tersenyum tipis. Namun mataku langsung basah. Dan Yuni tahu, aku tidak baik-baik saja. Setelah mendengar ceritaku, Yuni langsung geleng-geleng kepala. Rina. Iya. Kamu terlalu baik. Aku tertawa pahit. Baik belum tentu dihargai. Yuni terdiam. Karena dia tahu aku benar. Sangat benar. Dan saat itulah dia mengatakan sesuatu yang membuatku ikut diam. Kalau suatu hari mereka tahu siapa yang selama ini membantu mereka. Aku pengen lihat wajah mereka. Aku langsung menunduk. Karena hanya Yuni yang tahu rahasia itu. Rahasia yang selama bertahun-tahun ku simpan rapat. Rahasia yang membuatku memilih diam meski dihina. Rahasia yang suatu hari nanti akan mengubah segalanya. Sore harinya aku pulang. Saat melewati ruang tamu, aku mendengar suara Bu Ratna dan Arif berbicara. Awalnya aku tidak berniat mendengarkan.
Namun satu kalimat membuat langkahku berhenti. Aku serius. Suara Bu Ratna terdengar jelas. Sampai kapan kamu mau hidup sama perempuan kayak begitu? Dadaku langsung berdebar. Aku berdiri diam di balik dinding. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Lalu suara Arif terdengar pelan. Mama. Namun Bu Ratna memotong. Saya pengen kamu punya istri yang bisa dibanggakan. Air mataku mulai menggenang. Karena aku tahu, percakapan ini tentang aku. Dan beberapa detik kemudian, aku mendengar kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Kalimat yang tidak pernah kubayangkan keluar dari mulut seorang ibu mertua. Kalau perlu. Bu Ratna berhenti sejenak. Lalu berkata dengan suara tegas. Ceraikan saja dia. Dan seketika, duniaku terasa runtuh. Suami yang selalu memilih diam. Ceraikan saja dia. Kalimat itu masih terngiang di telingaku. Berkali-kali. Seolah seseorang terus mengulangnya di dalam kepalaku. Ceraikan saja dia. Aku berdiri mematung di balik dinding ruang tamu. Tanganku dingin. Jantungku berdebar begitu keras. Dan untuk beberapa detik, aku bahkan kesulitan bernapas. Karena meskipun Bu Ratna sering menghina pekerjaanku, aku tidak pernah menyangka beliau akan meminta anaknya menceraikanku. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, menahan tangis yang mulai naik ke pelupuk mata. Namun yang lebih kutakutkan bukan ucapan Bu Ratna, melainkan jawaban Arif. Karena saat itulah aku sadar, nasib rumah tanggaku bergantung pada satu kalimat dari suamiku. Satu kalimat saja. Kalau Arif berkata tidak, mungkin aku masih punya harapan. Kalau Arif membelaku, mungkin aku masih punya kekuatan untuk bertahan. Namun yang kudengar berikutnya membuat hatiku semakin hancur. Arif terdiam. Lama. Sangat lama. Tidak ada bantahan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kemarahan kepada ibunya. Hanya diam. Dan diamnya itulah yang menghancurkanku. Karena diam juga bisa menjadi jawaban. Diam juga bisa berarti setuju. Diam juga bisa berarti, aku tidak cukup berharga untuk diperjuangkan. Air mataku akhirnya jatuh. Satu tetes. Lalu satu lagi. Dan aku segera berlari menuju kamar sebelum mereka melihatku. Begitu pintu kamar tertutup, aku langsung terduduk di lantai. Menangis. Sendirian. Seperti yang sering kulakukan selama beberapa tahun terakhir. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Berusaha agar suara tangisku tidak terdengar. Karena aku tidak ingin siapapun tahu. Tidak ingin terlihat lemah. Namun malam itu, aku benar-benar hancur. Karena selama ini aku bertahan bukan hanya karena cinta. Tapi karena aku percaya keluarga ini suatu hari akan menerimaku. Aku percaya kesabaranku akan dihargai. Aku percaya kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Namun semakin lama, aku mulai merasa mungkin aku salah. Sangat salah. Tak lama kemudian pintu kamar terbuka. Arif masuk. Aku segera menghapus air mata. Namun mataku yang sembab tidak bisa berbohong. Dia langsung melihatku. Dan wajahnya berubah. Kamu nangis? Tanyanya pelan. Aku tertawa pahit. Menurut Mas? Arif terdiam. Lalu duduk di tepi ranjang. Suasana langsung canggung. Sangat canggung. Karena kami sama-sama tahu. Aku mendengar semuanya. Aku nggak sengaja dengar pembicaraan kalian. Kataku. Arif langsung menunduk. Tidak menyangkal. Tidak juga menjelaskan. Aku menunggu. Menunggu dia mengatakan sesuatu. Apa saja. Bahwa dia tidak setuju. Bahwa dia membelaku. Bahwa dia masih menginginkanku. Namun sekali lagi, yang kudapat hanya diam. Dan aku mulai lelah dengan diam itu. Sangat lelah. Mas.
Iya. Kalau Mama minta kita cerai? Suaraku mulai bergetar. Apa Mas akan nurut? Ruangan langsung sunyi. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Karena pertanyaan itu terlalu penting. Terlalu besar. Dan jawaban Arif datang setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Aku nggak tahu. Aku langsung membeku. Tidak tahu? Bukan tidak. Bukan tentu tidak. Tapi tidak tahu. Dan saat itulah sesuatu di dalam diriku patah. Benar-benar patah. Karena aku sadar. Kalau seseorang mencintaimu, jawaban itu seharusnya mudah. Sangat mudah. Namun Arif justru ragu. Ragu mempertahankan pernikahan kami. Ragu mempertahankan aku. Malam itu kami tidur dalam diam. Tidak ada lagi percakapan. Tidak ada lagi pelukan. Tidak ada lagi kehangatan. Hanya dua orang yang berada di kamar yang sama. Tapi terasa sangat jauh. Keesokan paginya aku kembali berjualan. Seperti biasa. Karena meskipun hatiku hancur, kompor tetap harus menyala. Minyak tetap harus panas. Dan hidup tetap harus berjalan. Saat sedang melayani pembeli, aku melihat seorang mahasiswa datang. Wajahnya sangat kukenal. Denny, adik iparku. Dia datang mengendarai motor baru. Motor yang dibelinya beberapa bulan lalu. Motor yang membuatnya sangat bangga. Begitu sampai di depan gerobakku, dia langsung tersenyum. Kak. Aku membalas senyum tipis. Sendiri? Iya. Denny mengambil beberapa gorengan. Lalu berkata santai. Kak, bulan depan uang kuliahku jatuh tempo. Aku terdiam. Karena aku tahu apa yang akan dia katakan. Dan benar saja. Bisa bantu lagi kan? Aku menatapnya. Lama. Karena ironis sekali. Orang yang sering meremehkanku. Orang yang sering malu mengakui bahwa kakak iparnya penjual gorengan. Kini berdiri di depanku. Meminta bantuan lagi. Dan yang lebih ironis. Dia bahkan tidak tahu. Selama ini siapa yang sebenarnya membayar sebagian besar biaya kuliahnya. Aku menarik napas panjang. Lalu tersenyum kecil. Namun jauh di dalam hati, aku mulai bertanya. Sampai kapan aku harus terus diam? Karena semakin lama, rahasia yang kusimpan ini semakin sulit untuk kutahan. Dan aku tidak tahu bahwa sebentar lagi sebuah kejadian besar akan membuat semuanya mulai terbongkar. Aku dianggap memalukan. Sampai kapan aku harus terus diam? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku setelah Denny pergi dari gerobakku siang itu. Aku masih bisa mengingat wajahnya. Begitu santai. Begitu yakin. Seolah bantuan yang selama ini dia terima adalah sesuatu yang memang pantas dia dapatkan. Padahal dia tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya membantu biaya kuliahnya. Dan mungkin, kalau dia tahu uang itu berasal dari hasil jualan gorengan yang selalu dia remehkan, dia akan sangat terkejut. Atau mungkin malu. Entahlah. Yang jelas, aku mulai lelah. Sangat lelah. Bukan karena bekerja. Bukan karena bangun setiap pukul 3 pagi. Bukan karena panas minyak goreng, tapi karena terus dianggap tidak berharga. Sore itu aku pulang lebih cepat. Dagangan habis. Biasanya itu membuatku senang. Namun hari itu tidak. Karena suasana hatiku sedang kacau. Saat masuk ke rumah, aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Beberapa tamu sedang berkunjung. Tetangga, kerabat jauh. Dan beberapa ibu-ibu yang sering datang mengobrol dengan Bu Ratna. Aku berniat langsung masuk ke dapur. Namun langkahku terhenti ketika mendengar namaku disebut. Rina mana? Tanya salah seorang tamu. Aku langsung diam. Karena entah kenapa, hatiku tiba-tiba tidak enak. Dan ternyata firasatku benar. Jualan.
jawab Bu Ratna. Lalu terdengar tawa kecil. Rajin juga ya, kata salah satu tamu. Namun jawaban Bu Ratna berikutnya membuat dadaku sesak. Saya sebenarnya malu cerita. Aku langsung membeku. Malu kenapa? Tanya tamu itu. Bu Ratna tertawa kecil. Lalu berkata, anak saya lulusan sarjana. Kerjanya lumayan. Tapi istrinya cuma penjual gorengan. Ruangan langsung dipenuhi tawa kecil. Bukan tawa yang keras, tapi cukup untuk membuat hatiku hancur. Karena aku tahu, mereka sedang menertawakanku. Mereka sedang membicarakanku. Dan mereka melakukannya saat aku berada di rumah yang sama. Tanganku mulai gemetar. Namun aku tetap diam. Masih diam. Seperti biasa. Sampai akhirnya salah satu tamu berkata, yang penting baik orangnya Bu. Aku sempat merasa sedikit lega. Namun Bu Ratna kembali menjawab, baik sih baik. Tapi kadang saya capek juga kalau ditanya terus. Dikira keluarga saya kekurangan sampai menantunya harus jualan di pinggir jalan. Air mataku langsung menggenang. Karena beliau tidak pernah tahu. Atau mungkin tidak pernah mau tahu, bahwa justru hasil jualan itulah yang sering membantu keluarga ini. Aku akhirnya masuk ke dapur, berusaha tidak mendengar lagi. Namun setiap kalimat terasa terus mengikuti, menusuk, menyakitkan, dan semakin lama, semakin sulit kutahan. Saat itulah Arif masuk, melihatku sedang berdiri membelakangi pintu. Dia mungkin menyadari sesuatu, karena suaranya langsung berubah pelan. Rina. Aku tidak menoleh. Tidak ingin dia melihat air mataku. Kamu dengar ya? Aku tertawa kecil. Tawa yang terdengar menyedihkan. Rumah ini nggak terlalu besar, Mas. Arif langsung terdiam. Karena dia tahu aku benar. Dan lagi-lagi, dia tidak mengatakan apapun, tidak membela, tidak menegur ibunya, tidak melakukan apa-apa. Dan itulah yang paling menyakitkan. Saat itulah aku menoleh, menatap suamiku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bertanya sesuatu yang selama ini kupendam. Mas malu punya istri penjual gorengan? Arif langsung terkejut. Apa? Jawab jujur, kataku. Suaraku bergetar. Namun aku tetap menatap matanya. Karena aku ingin tahu. Sangat ingin tahu. Dan jawaban Arif membuat dadaku semakin sesak. Aku nggak malu. Aku menghela napas lega. Namun dia belum selesai. Tapi aku langsung membeku. Aku benci kata itu. Karena setelah kata tapi, biasanya selalu ada luka. Tapi aku juga pengen hidup kita lebih baik. Aku tersenyum pahit. Karena ternyata, bahkan suamiku masih melihat pekerjaanku sebagai sesuatu yang kurang. Sesuatu yang tidak cukup. Sesuatu yang harus diganti. Dan malam itu, aku menangis lagi. Sendirian di dapur. Tempat yang selama ini menjadi saksi semua air mataku. Aku duduk di lantai, memeluk lututku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa lelah. Sangat lelah. Namun di tengah tangisku, ponselku tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk. Dari nomor yang sangat kukenal. Nomor rumah sakit tempat Pak Darto rutin berobat. Aku membuka pesan itu. Dan isi pesannya langsung membuatku berdiri. Wajahku pucat. Tanganku gemetar. Karena pesan itu hanya berisi satu kalimat. Pak Darto harus menjalani pemeriksaan lanjutan secepatnya. Dan biaya yang dibutuhkan jauh lebih besar dari sebelumnya. Orang yang paling sering menghina. Pak Darto harus menjalani pemeriksaan lanjutan secepatnya. Aku membaca pesan itu berulang kali. 1 kali. 2 kali.
3 kali. Namun isinya tetap sama. Tanganku mulai gemetar. Karena aku tahu kondisi ayah mertuaku memang sudah lama tidak stabil. Beberapa tahun terakhir beliau sering keluar masuk rumah sakit. Dan setiap kali itu terjadi, biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Sangat tidak sedikit. Aku langsung duduk di kursi dapur. Mencoba berpikir tenang. Karena aku tahu satu hal. Kalau Bu Ratna mengetahui jumlah biaya yang harus dibayar, beliau pasti panik. Dan benar saja. Keesokan paginya rumah langsung heboh. Seorang petugas rumah sakit menelepon. Menjelaskan kondisi Pak Darto. Menjelaskan tindakan yang harus dilakukan. Dan tentu saja, menjelaskan biaya yang diperlukan. Begitu telepon ditutup, wajah Bu Ratna langsung pucat. Sangat pucat. Ya Allah, katanya pelan. Aku yang sedang menyiapkan dagangan hanya diam. Sedangkan Arif terlihat gelisah. Biayanya berapa MA? Tanya Arif. Bu Ratna menyebutkan angkanya. Dan seketika suasana rumah menjadi sunyi. Karena jumlah itu memang besar. Sangat besar. Bahkan lebih besar dari tabungan yang mereka miliki. Untuk beberapa saat tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya Denny keluar dari kamar. Masih mengenakan jaket kampus. Ada apa? Tanyanya. Bu Ratna langsung menjelaskan semuanya. Dan yang membuatku sedih. Bukannya memikirkan kondisi ayahnya. Denny justru terlihat panik soal uang. Terus bayarnya gimana? Katanya cepat. Aku langsung menunduk. Karena aku tahu. Pada akhirnya, semua akan kembali pada satu masalah. Uang. Dan ironisnya, orang yang paling sering menghina pekerjaanku adalah orang yang paling sering membutuhkan bantuan. Siang harinya aku berjualan seperti biasa. Namun pikiranku terus memikirkan Pak Darto. Karena di antara semua anggota keluarga itu, beliaulah satu-satunya yang tidak pernah merendahkanku. Beliau memang tidak terlalu banyak bicara. Namun beliau selalu sopan. Selalu menghargai pekerjaanku. Bahkan sering membeli gorengan dariku meski sebenarnya tidak perlu. Karena itu, aku tidak bisa tinggal diam. Sama sekali tidak bisa. Saat itulah seseorang datang ke gerobakku. Denny. Dia terlihat buru-buru. Dan wajahnya tampak kesal. Kak. Aku mengangguk. Iya Den. Dia langsung duduk. Tanpa basa-basi. Tanpa bertanya kabarku. Tanpa menanyakan daganganku. Seperti biasa. Dia langsung bicara soal uang. Kuliahku bulan depan juga harus bayar. Aku terdiam. Sedangkan dia terus melanjutkan. Kalau nggak bayar aku bisa nggak ikut ujian. Aku memandangnya. Lama. Karena ada sesuatu yang ingin kutanyakan sejak dulu. Sangat lama. Den. Iya. Kalau aku cuma penjual gorengan yang memalukan. Wajahnya langsung berubah. Karena dia tahu kalimat itu pernah dia ucapkan. Beberapa kali. Bahkan di depan teman-temannya. Aku nggak maksud begitu Kak. Katanya gugup. Namun aku tersenyum tipis. Karena aku tahu itu bohong. Sangat bohong. Denny memang malu memiliki kakak ipar penjual gorengan. Dan dia tidak pernah benar-benar menyembunyikannya. Namun yang membuatku sedih. Dia tidak pernah sadar. Motor yang dia pakai. Biaya kuliah yang dia nikmati. Buku yang dia beli. Sebagian besar berasal dari orang yang dia hina, yaitu aku. Namun sekali lagi, aku memilih diam. Karena waktunya belum tiba. Belum. Malam harinya kondisi Pak Darto semakin memburuk. Arif dan Bu Ratna langsung pergi ke rumah sakit. Sedangkan aku menyusul setelah membereskan dagangan. Begitu tiba, aku melihat Bu Ratna menangis. Benar-benar menangis. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Dan jujur,
Melihat beliau seperti itu membuat hatiku ikut sedih. Karena bagaimanapun, beliau tetap ibu dari suamiku. Beliau tetap keluarga. Kita harus cari uang dari mana? Katanya sambil menangis. Arif hanya menunduk. Sedangkan Denny terlihat panik. Aku memandang mereka. Lama. Karena tanpa mereka sadari, aku sebenarnya sudah mengambil keputusan. Keputusan yang sama seperti selama bertahun-tahun. Membantu mereka. Diam-diam. Tanpa diketahui siapapun. Tanpa meminta terima kasih. Tanpa meminta penghargaan. Namun malam itu berbeda. Karena untuk pertama kalinya, Pak Darto yang sedang terbaring lemah membuka matanya. Lalu menatapku. Sangat lama. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya membuatku membeku. Rina. Suaranya sangat pelan. Selama ini sebenarnya kamu menyembunyikan apa? Jantungku langsung berdegup kencang. Karena untuk pertama kalinya, seseorang mulai curiga. Seseorang mulai melihat kebenaran yang selama ini kusimpan rapat. Dan aku tidak tahu bahwa pertanyaan itu akan menjadi awal terbongkarnya seluruh rahasia. Rahasia yang kusimpan bertahun-tahun. Rina. Selama ini sebenarnya kamu menyembunyikan apa? Pertanyaan Pak Darto membuat seluruh tubuhku membeku. Aku langsung menatap beliau. Sedangkan beliau masih berbaring lemah di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dibanding beberapa bulan lalu. Namun matanya masih tajam. Seolah mampu melihat sesuatu yang selama ini tidak dilihat orang lain. Aku mencoba tersenyum. Maksud Bapak apa? Pak Darto menatapku beberapa detik. Lalu menggeleng pelan. Mungkin Bapak salah. Katanya lirih. Namun entah kenapa, aku merasa beliau tidak salah. Sama sekali tidak. Karena dari semua anggota keluarga ini, Pak Darto memang yang paling peka. Yang paling sering memperhatikan hal-hal kecil. Dan mungkin, beliau mulai melihat sesuatu yang selama ini kusembunyikan. Malam itu aku pulang dari rumah sakit dengan perasaan tidak tenang. Sepanjang perjalanan, pertanyaan Pak Darto terus terngiang di kepalaku. Selama ini sebenarnya kamu menyembunyikan apa? Aku menggenggam setang motor lebih erat. Karena jawabannya memang ada. Ada rahasia yang selama bertahun-tahun kusimpan. Rahasia yang tidak diketahui Bu Ratna. Tidak diketahui Arif. Tidak diketahui Denny. Bahkan tidak diketahui keluarga besarku sendiri. Rahasia itu bermula 4 tahun lalu. Saat usaha Arif mengalami masalah besar. Waktu itu dia terlilit utang. Jumlahnya tidak sedikit. Dan setiap hari wajahnya terlihat semakin tertekan. Namun karena harga dirinya, dia tidak pernah mau meminta bantuan. Sampai suatu malam, aku diam-diam mengambil seluruh tabunganku. Tabungan hasil berjualan gorengan bertahun-tahun. Tabungan yang sebenarnya ingin kupakai membuka toko kecil. Namun semuanya kuberikan. Diam-diam. Melalui seseorang yang dipercaya Arif. Sehingga dia tidak pernah tahu uang itu berasal dariku. Dan sejak saat itu, aku terus melakukan hal yang sama. Saat Denny kesulitan membayar kuliah, aku membantu. Diam-diam. Saat Pak Darto membutuhkan biaya kontrol, aku membantu. Diam-diam. Saat Bu Ratna membutuhkan uang untuk menutup pinjaman arisan, aku juga membantu. Diam-diam. Karena bagiku saat itu, keluarga adalah keluarga. Meskipun mereka tidak selalu memperlakukanku dengan baik. Keesokan paginya aku tetap berjualan seperti biasa. Namun pikiranku tidak fokus. Karena biaya rumah sakit Pak Darto harus segera dibayar. Dan aku sudah mengambil keputusan. Aku akan membantu lagi. Seperti sebelumnya. Meski mungkin tidak akan pernah dihargai.
Meski mungkin tetap akan dihina. Namun aku tidak tega melihat Pak Darto terlantar. Saat itulah Yuni datang. Melihat wajahku yang murung, dia langsung duduk di samping gerobak. Kondisi Pak Darto gimana? Tanyanya. Aku menghela napas panjang. Belum stabil. Yuni mengangguk. Lalu menatapku tajam. Kamu mau bantu lagi ya? Aku tidak menjawab. Namun ekspresiku sudah cukup. Karena dia langsung menggeleng. Rina. Iya. Kamu nggak capek? Aku tersenyum kecil. Capek. Terus kenapa masih dilakukan? Pertanyaan itu membuatku diam. Lama. Sangat lama. Karena sebenarnya aku juga tidak tahu. Mungkin karena aku masih menganggap mereka keluarga. Mungkin karena aku tidak bisa melihat orang kesusahan. Atau mungkin karena aku terlalu terbiasa mengalah. Siang hari aku pergi ke bank. Membawa buku tabungan yang sudah menemaniku bertahun-tahun. Aku duduk di kursi tunggu. Lalu melihat angka saldo yang perlahan berkurang. Bukan pertama kali. Sudah berkali-kali. Namun anehnya, aku tidak menyesal. Yang membuatku sedih justru hal lain. Mereka tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu dari mana bantuan itu berasal. Dan mungkin, kalau tahu pun mereka tidak akan percaya. Karena di mata mereka, aku hanya penjual gorengan. Malam harinya rumah sakit kembali menghubungi keluarga. Menyampaikan bahwa sebagian biaya sudah masuk. Dan mendengar itu, semua orang langsung bingung. Masuk? Tanya Arif. Iya Pak. Jawab petugas. Ada pembayaran yang sudah dilakukan. Bu Ratna langsung berdiri. Apa? Beliau terlihat sangat terkejut. Karena tidak ada satupun dari mereka yang melakukan pembayaran. Tidak Arif. Tidak Denny. Tidak juga Bu Ratna. Lalu siapa? Itu siapa yang bayar? Tanya Denny. Petugas menggeleng. Maaf, kami tidak bisa memberikan informasi detail. Dan seketika, ruangan menjadi sunyi. Semua orang saling berpandangan. Kebingungan. Penasaran. Takut. Karena seseorang baru saja menyelamatkan mereka. Namun mereka tidak tahu siapa. Saat itulah Pak Darto yang sedang berbaring perlahan membuka mata. Lalu berkata pelan, saya rasa. Semua langsung menoleh. Saya mulai tahu siapa orangnya. Jantungku langsung berdegup kencang. Karena untuk pertama kalinya, rahasia yang kusimpan bertahun-tahun mulai mendekati permukaan. Dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa menyembunyikannya. Saat musibah datang, saya mulai tahu siapa orangnya. Kalimat Pak Darto membuat seluruh ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua mata tertuju pada beliau. Termasuk aku. Jantungku berdetak semakin cepat. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa rahasia yang kusimpan selama bertahun-tahun benar-benar terancam terbongkar. Namun Pak Darto tidak melanjutkan. Beliau hanya memejamkan mata. Seolah terlalu lelah untuk berbicara. Dan itu membuatku sedikit lega. Sedikit saja. Karena aku tahu, cepat atau lambat semuanya akan terungkap. Cepat atau lambat. Keesokan paginya kondisi Pak Darto mendadak menurun. Aku sedang menyiapkan dagangan ketika Arif menelepon. Suaranya terdengar panik. Sangat panik. Rina. Iya Mas. Dokter minta tindakan tambahan. Tanganku langsung berhenti mengaduk adonan. Kenapa? Kondisi Bapak memburuk. Jantungku langsung terasa jatuh. Karena selama ini Pak Darto memang terlihat lebih lemah. Namun aku tidak menyangka akan secepat ini. Biayanya? Tanyaku pelan. Di seberang sana Arif terdiam.
beberapa detik, lalu menyebutkan angka yang membuatku membeku. Jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jauh lebih besar. Dan aku tahu, keluarga ini tidak akan mampu menanggungnya. Saat aku tiba di rumah sakit, suasana terlihat kacau. Bu Ratna menangis. Denny mondar-mandir. Sedangkan Arif duduk sambil memegang kepalanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat keluarga itu benar-benar kehilangan arah. Dan anehnya, meski mereka sering menyakitiku, aku tetap merasa sedih. Karena aku tahu mereka sedang ketakutan. Sangat ketakutan. Apa kata dokter? Tanyaku. Arif langsung mengangkat kepala. Tindakan harus dilakukan hari ini. Aku mengangguk. Kalau enggak. Arif memejamkan mata. Dan aku langsung mengerti. Tidak perlu penjelasan lagi. Beberapa jam berikutnya menjadi jam-jam paling berat. Rumah sakit terus menunggu kepastian pembayaran. Sedangkan keluarga masih berusaha mencari dana. Bu Ratna bahkan mulai menelepon saudara-saudaranya. Namun hasilnya mengecewakan. Ada yang tidak bisa membantu. Ada yang berjanji nanti. Ada yang bahkan tidak mengangkat telepon. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Bu Ratna menangis. Benar-benar menangis. Perempuan yang selama ini selalu terlihat kuat. Perempuan yang selalu merasa paling benar. Kini duduk di kursi rumah sakit sambil memegang wajahnya. Aku nggak tahu harus gimana. Katanya lirih. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat ibu mertua yang galak. Aku hanya melihat seorang istri yang takut kehilangan suaminya. Malam mulai turun. Dokter kembali datang. Wajahnya serius. Kami perlu keputusan malam ini. Katanya. Ruangan kembali sunyi. Karena semua orang tahu. Mereka tidak punya uang sebanyak itu. Dan aku tahu. Aku harus mengambil keputusan. Keputusan yang sama seperti sebelumnya. Membantu. Diam-diam. Sekali lagi. 1 jam kemudian aku keluar dari rumah sakit. Sendirian. Tanpa mengatakan apapun kepada siapapun. Aku menuju bank yang masih buka layanan tertentu. Lalu melakukan sesuatu yang sudah sering kulakukan. Mentransfer sejumlah uang. Jumlah yang sangat besar. Jumlah yang membuat tabunganku kembali berkurang drastis. Namun saat melihat bukti transfer itu, aku hanya tersenyum kecil. Karena bagiku, nyawa seseorang jauh lebih penting daripada angka di rekening. Apalagi Pak Darto. Orang yang selama ini selalu menghormatiku. Malam itu aku kembali ke rumah sakit. Berpura-pura tidak tahu apa-apa. Berpura-pura seperti anggota keluarga lainnya. Dan beberapa menit kemudian, seorang petugas administrasi datang. Pak Arif. Iya. Pembayaran sudah masuk. Semua langsung berdiri. Apa? Tanya Bu Ratna. Petugas mengangguk. Tindakan bisa segera dilakukan. Ruangan langsung membeku. Karena tidak ada seorang pun yang merasa membayar. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Denny terlihat kebingungan. Arif terlihat syok. Sedangkan Bu Ratna hanya menatap petugas itu tanpa berkedip. Lalu siapa yang bayar? Tanya beliau. Petugas tersenyum sopan. Maaf Bu. Kami tidak bisa memberikan informasi pribadi. Dan sekali lagi, pertanyaan itu tidak mendapat jawaban. Namun kali ini berbeda. Karena Pak Darto yang sejak tadi terbaring lemah perlahan membuka mata. Lalu menoleh ke arahku. Tepat ke arahku. Tatapan beliau membuat seluruh tubuhku merinding. Karena tatapan itu seolah berkata, aku tahu. Dan beberapa detik kemudian, beliau mengangkat tangan pelan. Menunjuk ke arah seseorang. Semua orang langsung menoleh. Termasuk Bu Ratna. Termasuk Arif. Termasuk Denny.
Dan saat mereka melihat ke arah yang ditunjuk Pak Darto, wajah mereka perlahan berubah. Karena orang yang ditunjuk itu adalah aku. Mereka mencari penolong itu. Orang yang ditunjuk Pak Darto adalah aku. Jantungku langsung berdegup kencang. Sangat kencang. Untuk sesaat aku bahkan lupa cara bernapas. Karena aku tahu, jika Pak Darto benar-benar mengungkap semuanya malam itu, rahasia yang kusimpan selama bertahun-tahun akan berakhir. Namun sebelum siapapun sempat bertanya, Pak Darto kembali memejamkan mata. Tubuhnya terlihat sangat lemah. Dokter segera masuk. Dan beberapa perawat langsung membawa beliau menuju ruang tindakan. Suasana mendadak kacau. Semua perhatian kembali tertuju pada kondisi Pak Darto. Bukan lagi pada arah jari yang tadi menunjukku. Dan aku diam-diam menghela napas lega. Namun ternyata, kejadian itu sudah cukup membuat beberapa orang mulai curiga. Begitu Pak Darto masuk ruang tindakan, kami menunggu di luar. Aku duduk di kursi panjang rumah sakit, sedangkan Bu Ratna terlihat mondar-mandir. Arif terus melihat jam, dan Denny sibuk menelepon beberapa orang. Namun pikiranku tidak fokus, karena aku bisa merasakan beberapa pasang mata sesekali menatap ke arahku, terutama Denny, dan itu membuatku tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, Denny akhirnya mendekat. "Kak." Aku menoleh. "Iya." Dia terlihat ragu-ragu. Sangat ragu. Namun akhirnya tetap bertanya. "Tadi Bapak kenapa nunjuk Kakak?" Aku tersenyum kecil. "Lagi sakit mungkin." Denny mengernyit. Seolah tidak puas dengan jawaban itu. Namun dia tidak melanjutkan. Setidaknya belum. 2 jam kemudian dokter keluar. Dan kabar baik akhirnya datang. Tindakan berhasil. Pak Darto berhasil melewati masa kritis. Saat mendengar itu, Bu Ratna langsung menangis. Kali ini karena lega. Sedangkan Arif memejamkan mata sambil mengucap syukur. Dan jujur, aku juga hampir menangis. Karena selama apapun perlakuan keluarga ini kepadaku, aku tetap tidak ingin kehilangan Pak Darto. Beliau orang baik. Dan orang baik pantas mendapatkan kesempatan untuk sembuh. Keesokan harinya kondisi Pak Darto mulai membaik. Beliau sudah bisa berbicara lebih jelas. Sudah bisa duduk. Dan sudah mulai tersenyum. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Tatapan beliau kepadaku. Setiap kali aku datang, beliau selalu menatapku cukup lama. Seolah sedang memastikan sesuatu. Seolah sedang menyusun potongan-potongan puzzle dalam pikirannya. Dan semakin lama, aku semakin yakin. Beliau tahu. Atau setidaknya mulai tahu. Sore itu sebuah kejadian kecil membuat semuanya semakin rumit. Aku sedang membantu perawat mengurus beberapa berkas. Saat tanpa sengaja Denny melihat map administrasi yang kubawa. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Namun beberapa detik kemudian wajahnya berubah. "Kak." Aku menoleh. "Iya. Itu." Dia menunjuk map di tanganku. Aku pernah lihat map seperti itu. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Karena map itu memang berasal dari bagian administrasi pembayaran. Tempat yang semalam kukunjungi. Aku berusaha tetap tenang. "Oh ya." Denny mengangguk. Lalu mengernyit. Seolah sedang mengingat sesuatu. Dan itu membuatku semakin gelisah. Malam harinya, saat semua orang pulang bergantian untuk beristirahat, aku memilih tetap tinggal menemani Pak Darto. Ruangan menjadi lebih tenang. Hanya ada aku dan beliau. Untuk beberapa menit kami diam. Sampai akhirnya Pak Darto membuka suara. "Rina." "Iya, Pak." Beliau tersenyum pelan. "Susah ya jadi kamu." Aku langsung terdiam.
Karena itu bukan pertanyaan. Itu pengertian. Sesuatu yang jarang sekali kuterima di rumah ini. Dan entah kenapa, kalimat sederhana itu hampir membuatku menangis. Enggak kok, Pak. Jawabku sambil tersenyum. Namun Pak Darto menggeleng. Kamu selalu bilang gak apa-apa. Tapi Bapak lihat semuanya. Air mataku mulai menggenang. Karena untuk pertama kalinya, seseorang benar-benar melihat perjuanganku. Bukan pekerjaanku. Bukan statusku. Tapi diriku. Dan itu terasa sangat berharga. Saat itulah Pak Darto berkata sesuatu yang membuatku membeku. Sebenarnya Bapak sudah lama curiga. Aku langsung menatap beliau. Sedangkan beliau tersenyum kecil. Lalu melanjutkan. Dan sekarang Bapak hampir yakin. Jantungku terasa berhenti. Karena aku tahu. Momen yang kutakuti selama bertahun-tahun semakin dekat. Sangat dekat. Dan yang lebih mengkhawatirkan. Ternyata Pak Darto bukan satu-satunya orang yang mulai curiga. Karena di luar ruangan, tanpa kami sadari, Bu Ratna baru saja mendengar sebagian percakapan itu. Kebenaran mulai terbongkar. Tanpa kami sadari, Bu Ratna berdiri di luar pintu ruang perawatan. Beliau tidak mendengar seluruh percakapan. Namun cukup untuk membuat rasa penasarannya tumbuh. Sangat besar. Karena selama ini, Pak Darto hampir tidak pernah berbicara seperti itu. Apalagi tentang aku. Dan malam itu, beliau jelas sedang membicarakan sesuatu yang penting. Sesuatu yang selama ini disembunyikan. Keesokan paginya kondisi Pak Darto semakin membaik. Beliau sudah bisa berjalan pelan. Sudah bisa makan sendiri. Dan wajahnya terlihat jauh lebih segar. Semua orang bahagia. Termasuk Bu Ratna. Namun aku menyadari sesuatu. Beliau mulai sering memperhatikanku. Tatapan yang berbeda dari biasanya. Bukan tatapan meremehkan. Bukan tatapan sinis. Melainkan tatapan penuh pertanyaan. Seolah sedang mencari jawaban. Dan itu membuatku semakin tidak tenang. Siang itu Arif sedang mengurus administrasi rumah sakit. Denny pergi ke kampus. Sedangkan aku menemani Pak Darto di kamar. Saat itulah beliau memanggilku. Rina. Iya, Pak. Beliau tersenyum. Lalu mengeluarkan sebuah amplop dari laci kecil di samping tempat tidur. Aku langsung mengernyit. Karena amplop itu terlihat sangat tua. Sudut-sudutnya sudah mulai kusut. Dan ternyata, aku mengenal amplop itu. Sangat mengenalnya. Jantungku langsung berdegup kencang. Karena amplop itu adalah salah satu amplop yang pernah kugunakan bertahun-tahun lalu. Saat pertama kali membantu keluarga ini secara diam-diam. Pak Darto membuka amplop tersebut. Lalu mengeluarkan beberapa lembar bukti transfer. Tanganku langsung dingin. Sangat dingin. Karena aku tahu persis kertas-kertas itu. Aku tahu. Karena semuanya berasal dariku. Pak. Suaraku bergetar. Namun Pak Darto hanya tersenyum. Bapak simpan ini sejak lama. Aku langsung terdiam. Karena aku tidak pernah tahu beliau menyimpannya. Tidak pernah. Bapak awalnya juga nggak yakin. Katanya pelan. Tapi setiap ada masalah. Setiap keluarga ini kesulitan. Ada bantuan yang datang. Air mataku mulai menggenang. Karena setiap kalimat beliau benar. Sangat benar. Dan kini, aku tahu semuanya akan berakhir. Rahasia itu tidak bisa lagi disembunyikan. Saat itulah pintu kamar terbuka. Dan seseorang masuk. Bu Ratna. Aku langsung menoleh. Begitu juga Pak Darto. Namun yang membuatku terkejut, wajah Bu Ratna terlihat pucat. Sangat pucat. Karena ternyata, beliau melihat amplop itu. Beliau melihat bukti transfer di tangan Pak Darto. Dan yang lebih mengejutkan,
Beliau mengenali salah satu nama yang tercetak di sana. Nama yang selama ini tidak pernah diperhatikan. Nama yang selalu muncul dalam setiap bantuan. Nama yang selama bertahun-tahun mereka abaikan. Bu Ratna perlahan mendekat. Tangannya mulai gemetar. "Pak," katanya lirih. "Apa itu?" Pak Darto tidak langsung menjawab. Beliau hanya menyerahkan salah satu lembar bukti transfer. Dan Bu Ratna mengambilnya. Perlahan. Sangat perlahan. Lalu membacanya. Sekali. 2 kali. 3 kali. Dan seketika. Wajahnya berubah. Matanya membesar. Bibirnya bergetar. Karena untuk pertama kalinya, beliau melihat kenyataan yang selama ini berada tepat di depan matanya. Di bagian pengirim tertulis jelas. Rina Handayani. Namaku. Namaku sendiri. Dan bukan hanya satu. Ada banyak lembar. Sangat banyak. Transfer biaya kuliah Denny. Transfer untuk pengobatan Pak Darto. Transfer saat Arif terlilit utang. Transfer saat Bu Ratna kesulitan membayar pinjaman. Semuanya. Selama bertahun-tahun. Semuanya ada di sana. Dan semuanya atas namaku. Tubuh Bu Ratna langsung lemas. Beliau terduduk di kursi. Sambil memegang kertas-kertas itu. Tidak percaya. Benar-benar tidak percaya. Ini. Suaranya bergetar. Ini Rina. Air mataku akhirnya jatuh. Perlahan. Karena aku tahu. Saat ini. Tidak ada lagi yang bisa kusembunyikan. Tidak ada lagi. Dan beberapa detik kemudian, Bu Ratna mulai menangis. Tangis yang berbeda dari sebelumnya. Bukan karena takut kehilangan suaminya. Bukan karena masalah uang. Melainkan karena penyesalan. Penyesalan yang sangat besar. Namun beliau belum tahu. Beliau belum tahu seberapa banyak pengorbanan yang selama ini kulakukan. Dan saat seluruh kebenaran terungkap, tangisan itu akan menjadi jauh lebih besar. Penyesalan yang terlambat. Ini. Rina. Suara Bu Ratna bergetar hebat. Tangannya gemetar saat memegang lembar demi lembar bukti transfer itu. Sedangkan aku hanya diam. Karena tidak ada lagi yang bisa kusembunyikan. Tidak ada lagi alasan untuk berbohong. Semua sudah terbuka. Semuanya. Ruangan rumah sakit terasa sangat sunyi. Hanya terdengar suara isak tangis Bu Ratna yang perlahan semakin keras. Beliau membaca satu persatu bukti transfer itu. Dan semakin banyak yang dibaca, semakin pucat wajahnya. Karena kini beliau mulai mengingat semuanya. Semua kejadian yang dulu dianggap kebetulan. Semua masalah yang tiba-tiba selesai. Semua bantuan yang datang tanpa nama. Dan ternyata, orang itu adalah aku. Menantu yang selama ini beliau hina. Menantu yang selama ini beliau rendahkan. Menantu yang selama ini beliau anggap memalukan. Aku. Ya Allah. Bu Ratna menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Benar-benar pecah. Dan untuk pertama kalinya selama aku mengenalnya, aku melihat beliau hancur. Bukan karena kehilangan uang. Bukan karena kehilangan harga diri. Tapi karena menyadari kesalahannya sendiri. Kenapa? Tanyanya sambil menangis. Kenapa kamu gak pernah bilang? Aku tersenyum pahit. Karena pertanyaan itu sebenarnya mudah dijawab. Sangat mudah. Karena saya gak pernah membantu untuk dipuji, Bu. Air mata Bu Ratna semakin deras. Sedangkan Pak Darto hanya menatap kami dengan mata berkaca-kaca. Beliau sudah tahu. Mungkin bahkan sudah tahu sejak lama. Hanya saja memilih diam. Saat itulah pintu kamar terbuka. Arif masuk. Diikuti Denny beberapa menit kemudian. Mereka langsung berhenti begitu melihat Bu Ratna menangis. Ma. Arif terlihat panik. Ada apa?
Bu Ratna tidak menjawab. Beliau hanya menyerahkan amplop itu. Dengan tangan yang masih gemetar, Arif mengambilnya, lalu mulai membaca. Dan perlahan, wajahnya berubah. Awalnya bingung, lalu terkejut, kemudian pucat. Sangat pucat. Ini. Suaranya hampir tidak keluar. Karena dia melihat namaku. Berkali-kali. Di setiap bukti transfer. Di setiap bantuan. Di setiap masalah yang pernah mereka hadapi. Namaku selalu ada. Dan tiba-tiba, semua potongan yang selama ini hilang mulai menyatu. Utang usaha waktu itu? Katanya pelan. Aku hanya diam. Yang bantu? Aku tetap diam. Namun diamku sudah cukup. Karena Arif langsung menunduk. Sementara Denny merebut salah satu kertas. Lalu membacanya. Dan seketika wajahnya berubah. Karena dia menemukan sesuatu. Transfer biaya kuliahnya. 4 tahun lalu. 3 tahun lalu. 2 tahun lalu. Sampai tahun ini. Semuanya ada. Dan semuanya atas namaku. Kak. Suaranya bergetar. Apa ini? Air matanya mulai jatuh. Karena akhirnya dia tahu. Akhirnya dia sadar. Orang yang selama ini dia anggap memalukan. Justru orang yang membuatnya tetap bisa kuliah. Orang yang sering dia hina. Justru orang yang membantunya mengejar masa depan. Dan itu menghancurkannya. Benar-benar menghancurkannya. Bu Ratna tiba-tiba berdiri. Lalu berjalan ke arahku. Pelan. Sangat pelan. Aku tidak bergerak. Tidak juga mundur. Sampai akhirnya beliau berhenti tepat di depanku. Dan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Beliau memegang kedua tanganku. Lalu menangis di hadapanku. Maafkan ibu. Suaranya pecah. Maafkan ibu, nak. Aku langsung membeku. Karena selama ini, aku selalu membayangkan seperti apa rasanya mendengar kalimat itu. Dan ternyata, saat benar-benar terjadi, yang kurasakan bukan kemenangan, bukan kepuasan, melainkan kesedihan. Kesedihan karena semua ini bisa berbeda. Seandainya mereka mau melihatku sedikit saja. Seandainya mereka mau menghargai pekerjaanku. Seandainya mereka tidak terlalu sibuk menilai penampilan. Ibu jahat sama kamu. Tangis Bu Ratna semakin keras. Ibu hina kamu. Ibu bikin kamu sakit hati. Ibu malu punya menantu seperti kamu. Beliau terisak, sedangkan aku juga mulai menangis, karena semua luka lama itu kembali terasa. Semua penghinaan, semua ejekan, semua malam ketika aku menangis sendirian di dapur, semuanya kembali muncul, dan tidak ada yang bisa menghapusnya. Saat itulah Arif menatapku, matanya merah, penuh penyesalan. Namun aku belum siap mendengar apapun darinya. Belum, karena selama ini, orang yang paling melukaiku bukan hanya Bu Ratna, melainkan juga suamiku sendiri. Pria yang selalu memilih diam. Pria yang selalu membiarkanku berjuang sendirian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku memutuskan tidak akan diam lagi. Karena ada sesuatu yang harus mereka dengar. Sesuatu yang selama bertahun-tahun ku pendam sendirian. Dan saat aku akhirnya berbicara, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang mampu menahan air mata. Aku akhirnya berbicara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku memutuskan tidak akan diam lagi. Selama bertahun-tahun aku selalu memilih diam. Saat dihina, saat diremehkan, saat dipermalukan. Saat dianggap tidak pantas menjadi bagian keluarga ini, aku selalu diam. Bukan karena tidak sakit, bukan karena tidak sedih, bukan karena tidak punya harga diri, tapi karena aku percaya, suatu hari mereka akan mengerti.
Suatu hari mereka akan melihat ketulusanku. Dan ternyata, hari itu akhirnya datang. Meski sangat terlambat. Sangat terlambat. Aku memandang Bu Ratna yang masih menangis di depanku. Kemudian Arif. Lalu Denny. Dan akhirnya Pak Darto. Semua menatapku. Menunggu. Menunggu apa yang akan kukatakan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berbicara. Bu. Suaraku bergetar. Karena luka yang selama ini kupendam terlalu banyak. Terlalu lama. Saya nggak pernah marah karena ibu nggak suka sama saya. Bu Ratna langsung menangis lagi. Saya juga nggak marah karena ibu malu sama pekerjaan saya. Air mataku mulai turun. Pelan. Namun aku tidak menghentikannya. Karena malam itu, aku ingin jujur. Sepenuhnya jujur. Yang paling menyakitkan. Aku berhenti sejenak. Menarik napas panjang. Adalah saat saya berusaha menjadi keluarga. Tapi tidak pernah dianggap keluarga. Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Karena kalimat itu mengenai semuanya. Aku menoleh ke arah Arif. Suamiku. Pria yang selama ini paling kuharapkan. Dan juga yang paling sering mengecewakanku. Mas. Arif langsung menunduk. Karena dia tahu. Giliran dirinya sudah tiba. Aku nggak pernah minta dibela setiap saat. Kataku. Aku cuma ingin sekali saja. Suaraku mulai pecah. Sekali saja Mas berdiri di sampingku. Air mata Arif langsung jatuh. Karena dia tahu. Aku benar. Sangat benar. Saat Mama menghina aku, Mas diam. Saat aku ditertawakan, Mas diam. Saat Mama minta kita cerai, Mas juga diam. Setiap kalimat membuat wajah Arif semakin hancur. Karena semuanya nyata. Semuanya benar. Dan tidak ada yang bisa dia bantah. Saat itulah Denny ikut menangis. Kak. Suaranya bergetar. Aku minta maaf. Aku menatapnya. Lama. Karena dari semua orang di ruangan itu, mungkin Denny adalah yang paling sering mempermalukanku. Dia malu punya kakak ipar penjual gorengan. Dia sering meremehkanku. Bahkan pernah menyebut pekerjaanku memalukan. Namun malam ini, dia menangis. Benar-benar menangis. Aku jahat sama kakak. Katanya. Aku nggak tahu kalau selama ini dia tidak sanggup melanjutkan. Karena tangisnya semakin keras. Dan jujur. Melihat mereka menangis tidak membuatku bahagia. Tidak sama sekali. Karena aku tidak pernah menginginkan balas dendam. Aku hanya ingin dihargai. Hanya itu. Saat itulah Pak Darto membuka suara. Dengan suara lemah. Namun penuh ketegasan. Kalian tahu kenapa saya selalu menghormati Rina? Semua langsung menoleh. Beliau tersenyum pelan. Karena saya melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Air mata kembali mengalir di wajah Bu Ratna. Sedangkan Pak Darto melanjutkan. Dia bekerja dengan tangan yang jujur. Dia tidak pernah mengeluh. Dia membantu tanpa minta dipuji. Dan dia tetap baik meskipun sering disakiti. Tak ada yang mampu menjawab. Karena setiap kata itu benar. Sangat benar. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat. Benar-benar dilihat. Bukan sebagai penjual gorengan. Bukan sebagai menantu. Tapi sebagai manusia. Saat itulah Arif berdiri. Perlahan. Lalu berjalan mendekat kepadaku. Matanya merah. Wajahnya penuh penyesalan. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh ruangan kembali hening. Aku gagal jadi suami. Aku langsung terdiam. Karena selama bertahun-tahun, itulah kalimat yang seharusnya dia sadari. Dan malam ini, akhirnya dia mengakuinya.
Aku terlalu takut. Katanya. Terlalu takut menyakiti Mama. Terlalu takut membuat keluarga marah. Tapi aku nggak sadar. Suaranya pecah. Aku justru menyakiti orang yang paling mencintaiku. Tangisku semakin deras. Karena meskipun terlambat, akhirnya dia mengerti. Akhirnya. Namun hidup tidak bisa diputar ulang. Dan luka tidak hilang dalam satu malam. Saat itulah aku mengusap air mataku. Lalu tersenyum kecil. Senyum yang sudah lama tidak muncul. Karena untuk pertama kalinya, beban yang selama bertahun-tahun kupikul sendirian mulai terlepas. Namun masih ada satu keputusan yang harus kuambil. Keputusan yang akan menentukan masa depan keluarga ini. Dan keesokan harinya, aku akan memberikan jawaban yang tidak pernah mereka duga. Harga diri seorang penjual gorengan. Keesokan paginya, aku datang ke rumah sakit lebih awal. Udara masih dingin. Lorong rumah sakit masih sepi. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatiku terasa jauh lebih tenang. Bukan karena semua masalah sudah selesai. Bukan karena semua luka sudah hilang. Tapi karena akhirnya, kebenaran tidak lagi harus kusembunyikan. Aku tidak perlu lagi berpura-pura kuat. Tidak perlu lagi menahan semuanya sendirian. Dan perasaan itu sangat melegakan. Saat masuk ke ruang perawatan, aku melihat Bu Ratna sudah bangun. Beliau duduk di samping ranjang Pak Darto. Matanya sembab. Jelas beliau menangis semalaman. Begitu melihatku masuk, beliau langsung berdiri. Lalu berjalan menghampiriku. Aku sempat berpikir beliau akan mengatakan sesuatu. Namun yang terjadi justru membuatku terkejut. Bu Ratna memelukku. Erat. Sangat erat. Dan beliau kembali menangis. Maafkan Ibu, Nak. Tangisku langsung pecah. Karena selama bertahun-tahun, aku selalu menginginkan hubungan seperti ini. Hubungan yang hangat. Hubungan yang tulus. Hubungan antara ibu dan anak. Bukan antara orang yang terus menghakimi dan orang yang terus disalahkan. Ibu terlalu sombong. Tangis Bu Ratna semakin keras. Ibu cuma melihat pekerjaanmu. Ibu nggak pernah melihat hatimu. Aku memejamkan mata. Karena kalimat itu begitu menyentuh. Begitu jujur. Dan meskipun luka itu tidak bisa hilang begitu saja, setidaknya beliau akhirnya mengerti. Setidaknya sekarang beliau tahu. Tak lama kemudian Arif datang. Diikuti Denny. Suasana masih penuh haru. Namun kali ini berbeda. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi rasa malu. Yang ada hanya penyesalan. Dan rasa syukur. Saat itulah Arif berdiri di depanku. Menatapku dengan mata yang masih merah. Rina. Iya. Aku tahu aku nggak pantas minta apa-apa. Aku diam. Mendengarkan. Tapi aku mau berubah. Air mata kembali memenuhi matanya. Aku nggak mau jadi laki-laki yang selalu diam lagi. Aku nggak mau kehilangan kamu. Untuk beberapa detik aku tidak menjawab. Karena semua yang terjadi beberapa hari terakhir terlalu berat. Terlalu banyak luka. Terlalu banyak air mata. Namun aku juga melihat sesuatu. Kejujuran. Penyesalan. Dan keberanian yang akhirnya muncul. Meski terlambat. Saat itulah aku memandang seluruh keluarga. Bu Ratna. Pak Darto. Denny. Arif. Lalu aku tersenyum. Senyum yang lahir setelah bertahun-tahun menahan sakit. Aku memaafkan kalian. Semua langsung menangis. Karena mungkin itulah kalimat yang paling mereka takutkan tidak akan pernah keluar. Namun aku belum selesai. Memaafkan bukan berarti melupakan. Ruangan kembali sunyi. Karena semua orang tahu aku benar. Luka memang bisa dimaafkan.
tapi bekasnya tetap ada. Aku harap setelah ini. Aku menarik napas panjang. Nggak ada lagi orang yang dihina karena pekerjaannya. Bu Ratna langsung mengangguk. Sambil menangis. Iya nak. Aku janji. 2 bulan kemudian, Pak Darto sudah pulih. Sudah kembali berjalan. Sudah kembali tersenyum. Dan rumah itu juga berubah. Sangat berubah. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku merasa benar-benar diterima. Bukan karena uang. Bukan karena bantuan yang kuberikan. Tapi karena mereka akhirnya mengenalku. Mengenal siapa aku sebenarnya. Dan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Suatu pagi, saat aku sedang berjualan, Bu Ratna datang. Membawa termos teh hangat. Lalu duduk di samping gerobakku. Para pelanggan sampai terkejut. Karena dulu beliau selalu malu melihatku berjualan. Namun sekarang tidak. Sama sekali tidak. Saat salah satu pelanggan berkata, Bu Ratna, ini menantunya hebat ya? Beliau langsung tersenyum bangga. Lalu menjawab sesuatu yang membuat mataku basah. Saya sangat bangga sama menantu saya. Dia perempuan paling kuat yang pernah saya kenal. Aku langsung menunduk. Menahan tangis. Karena kalimat sederhana itu adalah sesuatu yang selama bertahun-tahun tidak pernah kudengar. Dan ternyata rasanya jauh lebih berharga daripada uang. Jauh lebih berharga. Sore harinya aku berdiri di depan gerobak. Melihat langit yang mulai berubah jingga. Mengingat semua perjalanan hidupku. Semua hinaan. Semua tangisan. Semua pengorbanan. Dan semua pelajaran yang kudapat. Lalu aku tersenyum. Karena akhirnya aku mengerti. Tidak ada pekerjaan yang hina. Yang hina adalah kesombongan. Yang hina adalah merendahkan orang lain. Yang hina adalah menilai seseorang hanya dari pekerjaannya. Aku memang hanya penjual gorengan. Tapi dari gorengan itulah, aku membantu keluarga. Aku menjaga harapan. Aku menyelamatkan masa depan seseorang. Dan aku mempertahankan harga diriku. Karena rezeki yang halal tidak pernah memalukan, tidak akan pernah.